perbuatanmu melampaui akalku, besar Engkau Allahku. Tak gentar ku berjalan di dalam kesesakan, ku percaya padamu. Ku aman di dalam tanganmu, ku sempurna di dalammu. Engkau Alfa dan Omega, yang pertama dan akhir. Ya, jadi pertama tuh saya bilang happy Sunday ya, selamat hari Minggu semuanya. Terus kakak itu bilang selamat hari Minggu juga Sulastri. Ya nanti ketemu di Passion ya. Barulah saya ngechat. Sampai akhirnya udah join di Passion Tanjung Duren 8 malam ini ya, Tri. Selamat hari Minggu. Tak gentar ku berjalan di dalam kesesakan, ku percaya padamu. Ku aman di dalam tanganmu, ku sempurna di dalammu. Engkau Alfa dan Omega, yang pertama dan akhir, dulu sekarang dan selamanya. Engkau berkuasa dan benar. Engkau Alfa dan Omega, yang pertama dan akhir, dulu sekarang dan selamanya. Engkau perkasa dan besar. Hai FLC Family, saat ini FLC menyediakan electronic giving agar Anda dapat memberi secara cashless atau menggunakan beberapa aplikasi e-wallet seperti OVO, GoPay, Link Aja, Dana, Sakuku, dan ShopeePay. Hanya dengan scan barcode berikut ini. Anda juga diberi kesempatan untuk dapat menabur persembahan persepuluhan melalui bank transfer yang tersedia di 70 90 80633 atas nama GBI Forward Living Church. Berilah dari kerelaan hati Anda, dan kami percaya keluarga dan keuangan Anda sudah dimerdekakan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom FLC Family, dimanapun Anda berada saat ini, kita bersyukur kita mau sama-sama beribadah. Mari saudara, kita persiapkan hati kita, kita naikkan pujian, syukur buat Tuhan Allah kita. Kita bersuka cita, karena Ia telah baik buat kita semua, amin. Ini persembahan kami ya Allah. Mari saudara, naikkan syukurmu. Namanya
namamu ya Tuhan. Dan karena kami tahu siapa Allah yang kami sembah, Allah yang berkuasa, Allah yang sungguh mengasihi kami. Terima kasih ya Tuhan. Allah yang punya kuasa untuk melindungi kami, memelihara kami dengan sempurna. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah kami mau terus memuji, menyembah, menaikkan syukur kami kepadamu ya Tuhan. Sebab Engkau Allah kami. Yes Lord. Kau Tuhan kami, Allah yang kuat, Allah yang dahsyat.
Terlalu banyak yang telah kau perbuat. Bagaimana kami gak mau ucap syukur ya Tuhan. Tak dapat kami balas kasih-Mu ya Yesus. Selain bawa persembahan yang kudus dan berkenan kepadamu Tuhan. Ini hidup kami ya Allah. Ini hidup kami ya Tuhan. Ini yang kami mau persembahkan bagi-Mu. Biarlah berkenan, oh God, bentuk kami ya Yesus. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku Tuhan, memuliakan nama-Mu. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ini doa kami ya Tuhan. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Menjadi doa kami Tuhan, Engkaulah Allah yang layak terima segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan. Engkaulah layak dimuliakan, Engkau yang layak ditinggikan. Engkaulah Allah yang hidup, Allah yang menjadi pengharapan. Engkaulah segala-galanya dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih ya Aba ya Bapa. Kami bersyukur untuk hari yang baru yang Kau berikan Tuhan. Hari di mana kami boleh beribadah bersama-sama pada hari ini Tuhan. Kami percaya kalau hari ini Kau jadikan untuk kami. Kau ingin berkarya melalui kehidupan kami. Mari Tuhan Yesus, sebelum kami masuk lebih jauh lagi, lebih dalam lagi melalui ibadah, melalui firman kami pada pagi hari ini. Setiap pokok-pokok doa yang kami naikkan ke dalam hadirat-Mu, melalui setiap anak-anak-Mu yang rindu Tuhan. Anak-anak-Mu yang mungkin dalam pergumulan mereka, dalam kekhawatiran, dalam ketakutan mereka. Karena kami percaya Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi-Mu. Saat ini Bapa, anak-Mu rindu untuk pemulihan pasca operasi cangkok tulang. Kau Allah di atas segala Allah. Kau dokter di atas segala dokter. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu. Kau jamah bagian-bagian anak-Mu ini Tuhan, tulang-tulangnya yang perlu disembuhkan Tuhan. Tidak ada yang mustahil. Dia boleh memperoleh pemulihan lepas pemulihan dari pasca operasi ini Tuhan.
Sehingga sukacitanya menjadi penuh dan Engkau menjadi kemuliaan melalui anakmu yang disembuhkan, anakmu yang dipulihkan. Dan juga untuk anakmu yang cedera otot saat ini sedang mengalami check up untuk breastnya, juga untuk USG dan mamografi. Kau kuduskan setiap alat-alat yang dipakai Tuhan. Sehingga segala sesuatunya boleh berjalan Tuhan dengan baik dalam pimpinan dan pemeliharaan-Mu. Engkau berkarya Tuhan melalui anakmu ini Tuhan, sehingga ototnya boleh dipulihkan, dia boleh memperoleh kesembuhan total di dalam nama Yesus. Terima kasih juga kami bawa untuk bayi yang masih dalam perawatan dan pemulihan di NICU. Tuhan Yesus, Kau sudah mengadakan Tuhan untuk menghadirkan anakmu ini Bapa. Kami percaya saat kecilnya saat ini pun ada dalam pemeliharaan-Mu. Biarlah dia menjadi anak yang seperti anak panah di tangan pahlawan. Sehingga dia boleh memperoleh pemulihan, kesembuhan. Dan boleh bertumbuh sesuai dengan maksud dan tujuan-Mu. Biar Kau berkarya melalui anak ini Tuhan. Karena kami percaya sekali lagi tidak ada yang mustahil bagimu. Untuk dia memperoleh kehidupan yang Kau inginkan juga sesuai dengan tujuan-tujuan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di setiap doa-doa yang kami naikkan, biarlah pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Dan juga saya ingin menyampaikan satu praise report dari seorang keluarga dari FLC juga yang sudah dijawab doanya. Dia sudah lulus sidang S1. Biarlah melalui apa yang dia capai, tetap hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus. Dan terima kasih saudara untuk setiap pokok-pokok doa yang sudah saudara kirimkan. Biarlah tetap saudara terus boleh kirimkan dan kami akan tetap membawa dalam doa. Dan untuk prayer request juga praise report terus boleh Anda kirimkan melalui Linktree atau melalui nomor telepon yang tertera di layar saudara. Kami percaya bahwa setiap doa orang benar, bila dengan yakin dan sungguh-sungguh percaya didoakan, besar kuasanya hingga tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Setiap pergumulan, setiap permasalahan, setiap apapun yang sudah alami, Tuhan pasti menjawab sesuai dengan waktunya. Dan kembali sukacitanya menjadi penuh di dalam kehidupan saudara dan saya. Haleluya. Baik, sebelum kita menerima berkat kebenaran firman Tuhan pada hari ini, saya mengajak saudara untuk membacakan Daily Bible Verse untuk hari ini yang diambil dari Yakobus 3 ayat 18. Demikian firman Tuhan. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Mari, saya mengajak saudara untuk membacanya sekali lagi. Kita akan bersama-sama membaca dari Yakobus 3 ayat 18. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Biarlah firman ini menjadi rema dalam kehidupan saudara, menjadi kekuatan. Dan saudara, biarlah saudara terus boleh mencintai dan menghidupi firman yang terus memampukan saudara dan saya untuk hidup semakin berbuah. Sehingga karakter Kristus ada dalam kehidupan saudara dan saya. Mari, sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan, menerima firman Tuhan pada hari ini, hari yang dijadikan, hari yang luar biasa. Pastikan dulu saat ini Anda sedang berada di posisi yang paling nyaman. Pastikan tidak ada apapun yang bisa mengalihkan perhatian saudara untuk fokus kepada kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang akan saudara terima pada hari ini. Saya percaya kuasanya nyata pada saat saudara menerima dan firman Tuhan menjadi rema dalam kehidupan saudara. Mari, dan juga kami mengajak supaya saudara jangan lupa juga untuk tetap aktif dan merespon pada kolom chat selama ibadah berlangsung. Mari, dengan segala kerendahan hati, saya mengajak saudara untuk konsentrasi, untuk fokus, dan menerima kebenaran firman Tuhan pada hari ini.
biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Selamat beribadah, selamat menikmati kebenaran-kebenaran itu. Tuhan Yesus memberkati. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Puji Tuhan, saya percaya kita semua menikmati hadirat Tuhan. Teman-teman FLC Worship telah membawa kita ada dalam pujian dan penyembahan. Tiba saatnya hari ini kita mendengar firman Tuhan. Saya mengajak kita semua, gereja Tuhan, untuk bisa fokuskan hati, pikiran kita, untuk menangkap, menerima apa yang Tuhan ingin sampaikan di kehidupan kita selanjutnya. Secara khusus sepanjang bulan ini kita Forward Living Church punya satu tema di mana kita belajar sama-sama, yaitu fruitful atau berbuah. Saya yakin siapapun kita, dimanapun kita berada dan kondisi kita, semua kita akan tetap dipakai oleh Tuhan. Tetap sabar, tetap percaya, tetap melekat kepada Yesus. Lewat hidup kita, yakinlah kita tetap berbuah, kita menjadi garam dan menjadi terang. Hari ini, di hari Minggu ini, sangat spesial tentunya buat saya dan kita semua. Karena Tuhan izinkan hambanya, istri saya, ibu gembala kita, Alena Supit, dipakai oleh Tuhan untuk berbicara kepada kita semua. Saya berdoa semua kita menerima yang terbaik daripada Tuhan Yesus. Selamat menikmati berkat firman Tuhan. Tuhan memberkati. Shalom FLC. Salam hangat dari kami semua bagi Anda yang sedang menayangkan online service kami pada hari Minggu ini. Kita sudah memasuki minggu ketiga di bulan November. Dan bulan ini tema kami adalah fruitful, hidup yang berbuah. Saya begitu sukacita untuk hari ini bisa melayani Anda dimanapun Anda berada. Kami percaya bahwa penyertaan Tuhan selalu bersama dengan Anda dan sukacita ada berlimpah dimanapun Anda menonton program ini. Dan kami percaya bahwa mungkin kita terbatas karena kita tidak bisa ketemu secara onsite, tapi Tuhan kita tidak terbatas. Jadi mari kami siapkan hati kita, pikiran kita, supaya kami bisa fokus untuk belajar sama-sama untuk firman Tuhan pada hari ini. Dan mari kita satukan hati kita untuk satu dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk waktu yang Kau sediakan bagi kami. Terima kasih kalau hari ini kami sudah bisa berkumpul kembali lagi secara online. Dan kami boleh bersekutu, kami boleh menyembah, dan kami boleh mempelajari firman Engkau. Biarlah apapun yang kami akan belajar di beberapa menit ke depan ini bisa menjadi toolkit, bisa menjadi tips supaya kita bisa berjalan di hari-hari kita lebih baik lagi bersama Engkau. Kami mengucap syukur atas semua berkat-Mu sepanjang minggu kemarin, dan biarlah momen ini kami dedikasikan kepada Engkau supaya kami juga bisa
terus dan terus menjadi alat di kerajaan Engkau. Thank you Jesus, haleluya, amin. Sudah nggak berasa ya, sudah minggu ketiga di bulan November ini, dan kita udah di-equip dengan begitu banyak tips, begitu banyak pembelajaran tentang gimana caranya hidup berbuah. Dan saya begitu sukacita kalau hari ini dikasih kesempatan untuk berbagi juga. Karena memang penting sekali punya hidup yang berbuah. Dan ada beberapa poin yang hari ini Sister akan share. Dan Sister berdoa bahwa sungguh-sungguh hal-hal yang di-share pada hari ini benar-benar bisa membantu Anda di kehidupan Anda bersama Tuhan sehari-hari. So, let us start. Hidup atau kehidupan yang berbuah. What does that mean? Hari ini Sister akan share 4 hal, 4 poin yang Sister berharap bahwa ini ada value, ada bobot buat kehidupan kita sehari-hari dan kita bisa aplikasikan dengan sangat mudah. Poin pertama, figure out your calling and make sure it is based with who you are and where you are planted. What does that mean? Calling bicara tentang panggilan, dan kita semua sebagai pribadi dalam Tuhan Yesus, kita percaya bahwa kita masing-masing di kehidupan kita secara individu punya panggilan yang unik. Tapi kita juga percaya bahwa kita ada di satu tempat bukan karena kebetulan, tapi karena Tuhan sudah menempatkan di situ. Dan in our case, we have a community and our church. We are FLC. We are FLC family. Dan kita yang tertanam di FLC, kita memang masing-masing punya panggilan tersendiri. Jadi poin yang pertama yang harus kita mengerti adalah panggilan kita secara pribadi itu apa. Dan apakah panggilan itu sesuai dengan foundational values yang ada di komunitas FLC. Karena itu salah satu basis atau salah satu kriteria awal untuk kita bisa memiliki hidup yang berbuah. Seringkali orang tanya, gimana ya caranya kita bisa tahu panggilan kita atau purpose in life kita tuh seperti apa? Banyak cara untuk mempelajari apa ya panggilan dalam kehidupan saya. Some options or some suggestions to find out your calling adalah, what are you passionate about? Anda bergairah atau interest tentang apa? Hal seperti apa? And in the context with Jesus, yang paling penting adalah bukan hanya apa yang kita sukai, tapi apa yang membuat kita benar-benar bergairah. Suka bisa banyak hal, tapi apa yang benar-benar bisa memberi kita push extra? Apa yang benar-benar bisa men-trigger ada penasaran di kehidupan kita untuk mengerti bahwa wow, kita tuh sebenarnya ada tujuan dan panggilan yang secara spesifik Tuhan sudah plan for us, plan untuk kehidupan kita. So, very important is don't just know facts about Jesus. Jangan hanya tahu sekedar informasi yang bersifat fakta tentang Yesus atau pribadi Yesus. Tapi pelajarilah dan berdoalah supaya engkau diberi banyak-banyak hikmat untuk punya pengertian dan punya kemampuan untuk membuka hati, untuk membangun dan memperluas kapasitas kita untuk mencintai Yesus. Karena itu penting, karena hanya tahu fakta-fakta tentang pribadi Yesus tidak akan cukup untuk kita memiliki hidup yang berbuah. We have to know more, deeper, in detail. How? By reading the Bible, by having a community, by embracing and willpower to learn. Kita harus mau belajar. Kita harus mau punya kemampuan ekstra untuk benar-benar menginvest waktu kita supaya kita bisa pelajari gimana caranya untuk memperluas dan membesar hati kita untuk menyayangi Tuhan Yesus.
untuk apa yang sudah Dia sediakan bagi kita. Dan kalau Anda punya pengertian itu, your life will be so different. Your meaning in life will be so different. Pengertian tentang kehidupan akan begitu berbeda. Tidak akan sekedarnya saja, but something special. Something so unique. Something that only God can have the creativity to prepare for you and your life. Because God is life itself. Dan dikembalikan lagi kepada kita at the end of the day. Kita mau hidup seperti apa? Kita mau hidup yang biasa-biasa? Oke. Kita mau hidup yang luar biasa? Oke. Tapi yang paling penting adalah kita hidup sesuai firman Tuhan dan kita hidup dengan adanya Roh Kudus di hati kita dan kita hidup by being truly alive. Truly alive means having the understanding bahwa sebenarnya kita tuh not really living kalau kita nggak benar-benar berhidup dengan Yesus. Kalau kita tidak berjalan bergandengan tangan dengan Yesus, it's not living. It's maybe sleepwalking, sleep wandering. Bahasa Indonesianya ngigo ya. So, what kind of life do you want? Hari ini kita akan belajar gimana ya caranya hidup yang berbuah. Gimana ya caranya supaya hidup kita tuh bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi so much more. Dan kita benar-benar bisa excel di potensi yang Tuhan sudah tanam di pribadi kita masing-masing. Begitu juga di Alkitab di-mention bahwa Efesus 2 ayat 1-7, nanti mungkin di rumah Anda bisa baca lagi setelah program ini, bahwa sebenarnya juga kita tuh nggak layak untuk menerima anything basically in life. Karena kita tuh bukan siapa-siapa dan kita semua sinners basically. We are just set free because of God's grace and we receive salvation because we believe Jesus as our Lord and Savior. Jadi hiduplah berbuah. Berbuah untuk diri sendiri atau berbuah untuk berbagi. Tuhan selalu memberi kita choice. Kita bisa memilih, free will, choice. Dan kita selalu berpikir, wow, orang lain punya banyak hal yang kita belum punya ya. Wow, kehidupan orang lain jauh lebih menyenangkan. Wow, kehidupan keluarga ini kayaknya sangat harmonis. Dan si A, dia udah punya 2 rumah. Si B udah punya 2 mobil. Dan lain sebagainya. Begitu banyak rupa yang kita bisa selalu compare, yang kita bisa selalu coba samakan. As if it is a race. When actually it is not. Karena itu bukan yang Tuhan design. Tuhan design specifically for you. Kayak tadi sudah dibilang, your calling, your purpose, in your unique way. Jadi, if you still in the season of comparing, then maybe you are not living yet. Kalau Anda masih dalam musim di mana Anda masih sering kali membuat perbandingan dengan kehidupan yang what if, or maybe, or one day dengan orang lain, mungkin Anda belum benar-benar hidup truly alive with Jesus. Truly alive untuk benar-benar dalam tujuan untuk memiliki kehidupan yang berbuah. Why? Because you're still dependent on earthly things. Kenapa? Karena Anda masih memiliki kecenderungan untuk hal-hal yang duniawi. Anda masih punya kecenderungan untuk, oh, what if this happens? What if that happens? Padahal mestinya, what is happening now? What is happening with me? Where is my moment? Where am I? Aku di mana? Kehidupan saya ini di musim apa? Jadi jangan tanya atau pikirkan tentang siapa ya yang di sana, di luar sana, atau kemungkinan bisa begini, bisa begitu. Tapi have the understanding bahwa yes, today saya mau punya kehidupan yang berbuah. Dan saya akan hidup, benar-benar hidup, karena saya percaya bahwa Tuhan sudah membayar semua on the cross for me.
Karena hal-hal yang sifatnya materialistik tidak akan bisa membawa kehidupan. The TV you so badly want is not gonna bring life. Kita mau beli TV yang segede-gede, even lebih gede dari diri kita sendiri, okay, that's fine. Kalau kita punya berkat, why not? Kalau itu memang cita-cita kita untuk memiliki TV yang sebesar kita, why not? Tapi remember, ingatlah bahwa TV itu tidak akan tiba-tiba memberi hidup atau kehidupan. Karena pada akhirnya, that TV is not something real. TV itu bukan sesuatu yang nyata. Jadi ingat, di saat kita tahu panggilan kita, purpose kita, tujuan kita, dan di saat kita mengerti bahwa panggilan dan tujuan kita bisa kita aplikasikan dengan kita disituasikan bahwa kita masuk dalam satu komunitas, in our case FLC Family, itu adalah start awal untuk memiliki hidup yang berbuah. Gimana caranya untuk fine tuning panggilan kita? Gimana caranya untuk benar-benar mengerti panggilan kita atau mendapat konfirmasi apa sih ya panggilan saya? Do your hard work. Do your homework. Privately. Privately dalam konteks ini bukan secara ngumpet atau sengaja tidak kelihatan. Tapi privately bicara tentang melakukan hal-hal yang kecil secara setia dan secara disiplin dan rutin, day by day, yang kita tahu berkontribusi untuk panggilan. Dan paling penting, kita melakukan hal itu di saat kita mungkin dalam musim yang tidak berat di kehidupan kita. Why am I saying this? Kenapa penting kita melakukan our hard work atau our homework, PR kita, secara privately, di saat kita tidak melewati lembah kekelaman? Karena kita manusia, kita jauh dari sempurna, dan kita semua memiliki keterbatasan. Disinilah kita harus mengerti siapa diri kita. Disinilah kita harus tahu kapasitas kita seperti apa, supaya kita punya kemampuan untuk menyesuaikan kapan kita ada waktu untuk belajar, kapan kita ada waktu untuk fight actively. Jika kita memang lagi melewati musim yang tidak mudah, musim yang hektik, musim yang penuh tantangan, musim yang nggak tentu. Sebenarnya seperti musim di tahun ini mostly, karena tidak ada yang bisa jawab COVID-19 pandemi akan sampai kapan. Apakah ada closing date? Nobody knows. Tapi yang kita bisa tahu, di saat kita melakukan hard work and homework kita secara rutin, konsisten, secara disiplin, di saat kita tidak melewati musim badai, kita udah siap dan kita punya kekuatan yang ekstra untuk memiliki kehidupan yang berbuah. Yang kedua, learn the long haul rhythm during the seasons. Belajarlah irama musim dalam kehidupan yang Anda lagi berada di saat ini. Kita semua tahu bahwa in life there are so many seasons. Dalam kehidupan kita ada begitu banyak musim. Kadang kita merasa musim kita kok musim buruk terus ya. Dan musim kehidupan teman kita kok kayaknya happy terus. When is our turn? Kita kapan? Apakah ini yang disebut dengan hidup yang berbuah harus melewati lembah kekelaman terus? Problems terus? Atau happy terus? No. The answer is no. Tuhan tidak menjanjikan untuk selalu happy atau selalu everything easy peasy dan dengan begitu gampangnya kita bisa melewati setiap musim di kehidupan kita. Tapi Tuhan juga tidak merancangkan kecelakaan bagi kita. Tapi memang kadang
ada momen di kehidupan kita dan musim di kehidupan kita yang tidak mudah. Bahkan di Alkitab pun dibilang, kalau kita mau menjadi orang Kristen yang benar, itu tidak sesuatu yang mudah. Bahkan kita bisa sampai dianiaya. Kita seringkali melakukan hal yang baik, dan kita terdapat dalam situasi yang lebih buruk dari sebelumnya. Dan kita sering berpikir, wow, is this worth it? Ini tuh sebenarnya yang benar yang harus kita jalanin, atau ini worth it nggak ya? Kok kayaknya susah banget, kok kayaknya susah sekali. But the Bible teaches you, be fruitful wherever you are, and grow wherever you can. Berbuahlah di mana Anda bisa, dan berkembanglah juga di mana Anda bisa. Dan kunci untuk growth di dalam konteks ini adalah selalu punya kerendahan hati. Karena sebenarnya juga bukan dengan kuat gagah kita sendiri, but only by God's grace kita diberi kemampuan untuk melewati musim-musim di kehidupan ini. Dan perilaku yang baik hanya terjadi kalau dalam sehari-hari kita benar-benar mengambil waktu untuk beristirahat dan menerima apa yang Tuhan udah selesaikan buat kita untuk kehidupan kita. Dan disitulah kita akan dilatih untuk mengerti dan mempelajari lebih deeper dan deeper lagi, mungkin di luar akal budi kita atau pikiran kita, bagaimana Tuhan bekerja. Yang penting di kitanya, apa yang harus kita lakukan? Kita harus memaintain kepercayaan kita kepada Tuhan. Dan kita harus memproklamasikan bahwa Tuhan will make a way. God will turn things around for us, for the better. Dan kita bisa keluar lebih dari pemenang. Walaupun mungkin kita lagi dalam posisi yang sangat sulit, terjepit, atau tanpa harapan sekalipun. Lalu seringkali orang bilang, tapi kalau kita belajar, kok kayaknya mudah ya? Kayaknya simple ya? Tapi kalau kita yang lagi jalanin, kayaknya berat sekali. Maka dari itu, punyalah pengertian dan pandangan yang benar, yaitu selalu percaya bahwa setiap musim memberi pembelajaran tersendiri. Setiap musim itu, Anda akan keluar gaining something, akan menerima sesuatu. Karena kita semua percaya bahwa Tuhan sudah menerima kita apa adanya. Tuhan sudah menyelamatkan kita. Tuhan sudah memaafkan kita. Dan Tuhan mau membawa kita dari kegelapan menjadi terang. Pertanyaannya, apakah kita mau? Karena seringkali kalau kita lihat, kita coba introspeksi hati kita, diri kita, apakah kita benar-benar bisa bilang, oh yes, 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 yes God. That's how it works, totally. Tapi sebenarnya sejujurnya, kalau kita introspeksi hati kita, lebih sering kita sebenarnya melihat hal-hal yang kecil daripada Tuhan Yesus. Karena mungkin secara keseharian kita lebih punya ketergantungan dengan hal-hal yang sifatnya mungkin duniawi atau sifatnya hal-hal yang mungkin kita secara manusia bisa pegang. Hal-hal yang mungkin nggak sekompleks kayak yang kita pelajari di Alkitab. Dan kita mau membilang, yes Lord, kita percaya, kita mau punya kehidupan yang berubah. Tapi kalau kita benar-benar tanya hati kecil kita, apakah kita benar-benar juga mau begitu? Apakah kita siap? Atau kita masih sering lebih mengandalkan hal-hal yang kita bisa pegang di seharian kita? Situlah penting kita merasakan hasil dari poin kita yang pertama, di mana kita akan mempelajari hard work, homework kita secara private. Karena disinilah kita akan merasakan bahwa yes, kita punya pengertian dalam firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu yang memiliki kemampuan untuk merubah pola pikir kita,
merubah pandangan kita. Dan the gospel itself juga yang akan ultimately membantu kita di waktu-waktu yang dimana kita merasanya kita cuma bisa teriak. Di momen-momen seperti itu penting. Di saat kita susah, di momen-momen itu sangat penting untuk kita kembali lagi ke poin yang tadi satu. Kenapa kita harus mengerti panggilan dan tujuan kita. Karena disitulah firman Tuhan akan membantu kita untuk memberi pengertian dan harapan. Bahwa yes, we can get through this. And yes, kita bisa punya kehidupan yang berbuah. Walaupun kehidupannya mungkin bukan kayak di Disneyland. Semua kita mungkin familiar dengan karakter-karakter Disney atau cerita-cerita Disney. Kayaknya nggak ada cerita di Disney di mana endingnya nggak happy ending ya. There is always a happy ending. So maybe the story is a little bit different in your life. Mungkin cerita di kehidupan Anda masing-masing agak sedikit berbeda. It's not like a walk in the park. Bukan kayak seperti jalan di taman yang banyak bunga dan cuacanya indah dan mungkin ada pelangi even. What a perfect world. Sometimes God shows you though perfect moments. Sometimes there are moments in your life where God will hug you and tell you, wow, wait, my sister. Wait, my brother. Hold on. Hold your breath. Tahan napas. Dan coba inhale momen ini. Dan di situ Anda akan mengerti bahwa yes, wow, ini worth it banget. Karena seperti di movie Disney, it can have a happy ending. Yes, kita bisa memiliki kehidupan yang berbuah. And isn't that just beautiful? Itu indah banget menurut saya. Bagaimana dengan Anda? So, jangan hidup seperti orang Kristen pada umumnya. Orang Kristen pada umumnya punya ekspektasi untuk kehidupan yang Tuhan janjikan nanti. Tapi mereka tidak hidup di momen. Mereka tidak hidup di now, di hari ini, di present time. Banyak sekali orang Kristen perlu reorient towards their now, towards their todays, towards their present. Because firman Tuhan nggak hanya menyelamatkan kita dari masa lalu kita, dan akhirnya untuk menyelamatkan kita untuk punya one day perfect future in heaven. Tapi firman Tuhan juga menyelamatkan kita untuk yang sekarang. Kalau ditanya, menyelamatkan kita untuk yang sekarang buat apa? Hal-hal sehari-hari. Contoh, ketakutan, kedagingan, keserakahan, arrogancy, kesombongan, dan begitu banyak hal yang lain. So, make sure Anda benar-benar mengerti bahwa Tuhan juga menyelamatkan for the now. Dan kalau kita punya perspektif dan pengertian ini yang benar, Anda akan keluar menjadi pribadi yang begitu percaya diri. Anda akan melakukan hal-hal di keseharian Anda dengan penuh efisiensi dan effectiveness, yang akhirnya akan memproduce atau membawa hasil. Bukan hanya untuk diri Anda sendiri. Tentunya hasil pertama akan dirasakan oleh Anda sendiri. Tapi karena engkau berjalan dengan Tuhan, dan Tuhan akan memberikan kepuasan begitu luas atau begitu sempurna, dan kita akan seperti gelas yang ditaruh di bawah keran, dan kita buka kerannya, dan pelan-pelan airnya naik, sampai ada satu titik di mana it's full. The glass is full and the water just keeps pouring out. Dan ilustrasi itu seperti Anda. Kalau Anda sudah berada di posisi dalam, yes, I have a fruitful life, saya punya kehidupan yang berbuah. And before you know it, you will touch so many people. Before you know it, you will impact so many people. Dan Anda akan bertemu begitu banyak orang. Anda akan menjadi pribadi yang when you come into a room, you will light up the room with your presence. Because you are there for others to see and to feel. Because God works through you. Karena Anda biarkan Tuhan bekerja melalui Anda. Jadi milikilah pengertian yang baik dan benar. Dan
Percayalah bahwa firman Tuhan itu seperti kotak P3K kita, atau toolkit kita, di mana kita mengisi dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang benar, dan jika memang diperlukan di saat musim yang kurang mudah atau musim yang sekalipun kita merasa kita tidak punya harapan, kita tahu kita harus berpegang ke barang-barang apa, kita harus berpegang ke strategi apa. Karena kita sudah melakukan homework kita sudah percaya bahwa kita hidup bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi kita bisa jadi alat untuk Tuhan bekerja melalui kita. So let the Word of God be a living power of God for you. Jadi pastikan firman Tuhan itu bukan sekedar buku, tapi power of God, toolkit buat kita, supaya kita tahu, oh, di moments of needs kita, di saat-saat sulit kita harus bersandar. Kemana? Pada siapa? Dan kita punya pengharapan. Dan kita tidak perlu lagi bersusah payah untuk membuktikan bahwa kita bisa, kita mampu. Kenapa kita harus sibuk mencoba dengan kekuatan kita sendiri kalau kita sudah tahu ada Tuhan yang mau membantu kita? Apakah nggak lebih baik kita bekerja sama dengan Tuhan dan kita tahu bahwa yes, janji-janji Tuhan adalah ya dan amin untuk kehidupan kita? Karena di saat kita akan mengandalkan diri kita sendiri, eventually we will crash and burn. There is no positive ending if we do it ourselves. Kalau kita melakukan hal-hal di kehidupan kita dengan mengandalkan diri kita sendiri, kita pasti nggak akan mendapatkan outcome, atau kita pasti nggak akan mendapatkan hidup yang berbuah sesuai firman Tuhan atau sesuai yang udah sebenarnya dipersiapkan untuk kita. Dan pada akhirnya, kehidupan kita pasti akan hanya untuk diri kita sendiri, atau bahkan kayak tadi yang di awal saya jelaskan. Kita mungkin seperti zombie yang sleepwalking. We're not even really living, because we're just like a prop. Tapi in contrary, be a steward. Di 1 Korintus 4 ayat 1 diceritakan bagaimana Paulus diberikan salah satu ability atau kemampuan untuk mengkomunikasikan misteri-misteri Tuhan. The gift of revelation. The gift of translating the hidden truth for others. Dan Paulus sangat mengerti bahwa dia memiliki gift ini dari Tuhan bukan hanya sekedar untuk diri dia sendiri. Tapi dia mengerti bahwa yes, Tuhan memberikan saya ini dan mempercayakan ini ke saya karena it's of great value. Dan saya harus bisa mengelolanya dengan baik supaya orang lain bisa mendapatkan keuntungan. Jadi saya berdoa supaya kehidupan Anda juga begitu. Biarlah hal-hal yang Tuhan sudah beri di kehidupan Anda, mau itu kecil, mau itu besar, benar-benar dikelola dengan baik. Benar-benar digunakan untuk hal yang baik. Dan benar-benar orang lain mengerti bahwa wow, si A memiliki kemampuan ini lebih, dan melalui itu saya juga sangat diberkati. That is fruitful living. That means to be fruitful. Fruitful means not because us are living on our own. No. Fruitful, kehidupan yang berbuah, bukan karena kita, bukan karena untuk diri kita sendiri, tapi kita mengerti apapun yang Tuhan sudah berikan di kehidupan kita adalah supaya orang lain bisa menerima keuntungan melalui kita, yang menerima dengan bertanggung jawab. So again, di sini kita bisa lihat bahwa lagi-lagi Tuhan memberi kita pilihan. Nothing is forced. Tapi kita tahu, di saat kita menggunakan yang Tuhan sudah beri kepada kita dengan baik,
dengan secara sengaja kita mau melakukannya dengan baik, tidak mensalahgunakan, tidak hidup yang ignoran, dan tidak hidup yang sombong, dan kita bisa memiliki hidup yang berubah dan hidup yang berbuah. Kalau kita bicara soal membangun gedung, seringkali membangun gedung itu tidak bisa dilakukan overnight atau dalam satu malam. Seringkali membangun gedung itu prosesnya sangat sulit, akan memakan banyak waktu. Di sini kita akan masuk ke poin yang ketiga, di mana it's so important that you, women of God, men of God, you fill your house. You are the builders. You build it all. Disinilah kita semua yang membangun sama-sama sesuai panggilan kita. Kita membangun seperti kita membangun gedung, waktunya akan cukup panjang. Kadang seperti artis atau painter, pelukis zaman-zaman dulu, kadang mereka melakukan satu lukisan itu sampai dia meninggal pun mungkin belum jadi. Kadang mungkin kita berjalan sama Tuhan Yesus, kadang kita merasa ini kayak begini ya. Apa mungkin sampai I pass away, ya begini-begini aja. Tapi kan kita udah tahu janji-janji Tuhan apa. So why kita harus punya pemikiran yang begitu negatif atau begitu kecil? Jadi kehidupan yang berbuah is not something instant, bukan sesuatu yang happen overnight. Kita tidur dan tiba-tiba kita bangun besokannya kita, yes, udah complete 100% pribadi yang punya hidup yang berbuah. It doesn't work that way. If it work that way, kalau memang seperti itu, kita akan lupa untuk mengandalkan Tuhan. Kita pasti akan menjadi sombong. Tapi membangun kehidupan yang berbuah dengan Tuhan Yesus, kita harus menjadi builders. Kita menjadi builders artinya apa? Kita perlu materials, kita perlu bahan-bahan, kita perlu percaya proses, dan kita perlu percaya waktu. Karena materials mungkin in this context bicara tentang firman Tuhan yang kita harus pelajari, dengan berkat-berkat Tuhan atau potensi-potensi talenta yang Tuhan sudah berikan di kehidupan kita. Proses bicara tentang musim-musim yang berubah di kehidupan kita. Dan waktu bicara tentang endurance and experience. Dengan tiga hal ini, kita bisa menjadi builder yang optimal. So embrace all the challenges that come your way. Jadilah pede dan punya percaya diri dalam Tuhan, karena Tuhan adalah selalu yang akan menolong di setiap waktu. Jadi bukan lagi situasi make it or either or situation, tapi punyalah budaya di mana kita punya kebiasaan untuk adjust, kebiasaan untuk memodifikasi, untuk fine tuning. Kalau perlu, kita mungkin harus ada hal-hal yang harus kita rubah. Dan kadang memang ada harga juga yang harus dibayar. Another tip, be wise. Do not always react immediately. Stay still. Let God and Holy Spirit talk to you. Selalu pikirkan, apa ya yang harus saya adjust? Sometimes it's little things. Sometimes bigger things. Tapi jika kita punya kesadaran untuk hal-hal yang kita harus fine tune di kehidupan kita, itu akan membantu kita untuk lebih fokus lagi dan lebih percaya diri lagi. Kita pasti bisa untuk punya kehidupan yang berbuah. So this is our fourth point. Do not throw out godly confidence. Jangan melepaskan keyakinan kita kepada Tuhan. Keep it, maintain it. Karena di saat kita melepaskan keyakinan kita kepada Tuhan, seringkali diri kita sendiri yang akan menjadi barrier untuk kehidupan yang berbuah.
So don't allow it. Be disciplined with yourself. Karena di saat kita melepaskan keyakinan kita kepada Tuhan, seringkali itu adalah celah yang kita buka sendiri untuk iblis bisa masuk dan merusak kehidupan kita. Dan kita akan kembali lagi ke poin pertama. Karena di Alkitab sudah ditulis, iblis itu bukan hanya datang iseng-iseng, tapi dia datang untuk benar-benar membinasakan eventually. So there you have it, our 4 points for today. How to live a fruitful life, hidup yang berbuah. Cari tahu panggilan dan tujuan kehidupan Anda apa, dan di manakah Anda tertanam. Lakukan PR Anda dengan disiplin di keseharian Anda. Lakukan jangan di saat musim sulit, tapi lakukan di saat Anda dalam musim yang santai, musim yang mungkin bebannya nggak seberat musim-musim lain, karena di situ Anda punya kapasitas untuk belajar lebih, menerima lebih. Dan di saat Anda punya kapasitas lebih, di situ Tuhan akan hadir, bertemu dengan Anda. Dan Dia akan memperlihatkan beautiful moments, perfect moments for you. Dan moments itu bisa menjadi testimoni nantinya dalam kehidupan Anda, dalam komunitas Anda. Poin kedua, pelajarilah irama di musim-musim kehidupan. Dan selalu percaya Tuhan. Dan percaya bahwa He'll come around. He'll turn things right. Tuhan akan mengubah semuanya menjadi indah pada waktunya bagi kita. Poin ketiga, the wise woman and men fill their house. They build all. They build everything. Jadilah builders yang memiliki kepercayaan diri yang benar dalam Tuhan, akan memiliki kehidupan yang berbuah. Karena builders yang benar tidak akan melepaskan kepercayaan mereka kepada Tuhan. Dan mereka akan memiliki kehidupan yang begitu indah dan berbuah, bukan hanya untuk diri dia sendiri, tapi untuk siapapun yang Tuhan sudah tempatkan di kehidupannya. So ada satu statement di mana dibilang Jesus plus nothing is everything. So keep that in mind. Ingatlah itu. Dan saya berdoa Anda memiliki hidup yang berbuah, dan saya percaya apa yang kami pelajari pada hari ini bisa jadi bekal yang baik bagi Anda yang di rumah atau dimanapun Anda berada dan menonton program ini. Thank you so much. Terima kasih Anda mau menjadi bagian dari keluarga FLC, dan kehidupan Anda di komunitas FLC dan kemauan untuk memiliki kehidupan yang berbuah. Disitulah kita sudah lihat begitu banyak testimoni, begitu banyak cerita di komunitas kita sendiri. Bagaimana satu dan lain, satu sama yang lain diberkati. Dan itulah pada akhirnya menjalankan kehidupan yang berbuah. Melalui kita, orang lain bisa merasakan berkat. Melalui kita, orang lain terberkati. So FLC family, have a fruitful life. Continue to have a fruitful life. It's never too late to learn. Nggak ada kata terlambat. Hari ini, mungkin kalau Anda merasa, wah, saya belum sampai nih. That's okay. This is why we learn. This is why we study. This is why we have community. This is why we have patience. Sign up
if you are not part of Passion yet. Why? Karena disitulah Anda bisa benar-benar belajar, mempraktekkan, memiliki kehidupan yang mungkin tadinya Anda tidak pede. Anda bisa punya kepercayaan diri yang luar biasa dalam Tuhan. Anda akan melihat bahwa kehidupan Anda akan melakukan hal-hal yang efisien, efektif. Kehidupan Anda akan menghasilkan hal-hal yang Anda mungkin sebelumnya tidak bisa capai atau pikirkan. Then eventually, you will be like this water glass that is overflowed with water. And you just have to share. You just have to be fruitful. Karena udah kepenuhan. Karena udah begitu banyak kebaikan Tuhan di kehidupan kita. Dan kita memang harus berbagi berkat. Dan berbagi berkat bukan berarti seberapa kecil, seberapa besar. Tapi it's about here. It's about your heart and about your intention. So FLC family, saya berdoa Anda semua dalam kebaikan Tuhan, Anda semua ada dalam lindungan Tuhan dimanapun Anda berada. Kita begitu kangen untuk ketemu secara face to face, tapi kita mengucap syukur kalau hari ini kita masih dikasih kesempatan untuk bisa beribadah online bersama-sama. Mari kita satukan hati dan kita berdoa. Bapa Tuhan, terima kasih. Terima kasih atas firman-Mu. Terima kasih Engkau sudah berbicara melalui hamba. Biarlah Engkau sempurnakan dan Engkau memberikan pengertian kepada semua pribadi masing-masing yang menonton program ini. Kami percaya bahwa Your Holy Spirit works in them. Apapun yang mungkin masih belum dimengerti, kami percaya Engkau memberikan kepengertian. Engkau membuatnya sempurna. Dan kami percaya bahwa semua FLC family kami memiliki kehidupan yang berbuah. Dan kita begitu mengucap syukur karena kita bisa merasakan di dalam komunitas kita satu sama yang lain berkat cerita, hasil, kehidupan yang fruitful. Thank you, Jesus. In your name we pray. Hallelujah. Amin. Saya percaya kita semua telah belajar sesuatu tentang berbuah, fruitful. Saya berdoa setiap firman yang tadi Ibu Gembala kita sampaikan benar-benar bisa menjadi benih yang tertanam baik di hidup kita, berakar kuat, dan kita lanjutkan perjalanan hidup kita sama-sama dan tidak berhenti berbuah. Sehingga dimanapun kita berada, nama Tuhan benar-benar dipermuliakan lewat kehidupan kita. Ada banyak jiwa, ada banyak sesama kita bisa mengenal kebenaran Yesus di kehidupan kita. Terima kasih untuk istri saya, Ibu Gembala kita. Doa kami, kehidupan terus menjadi teladan, semakin diperlengkapi lebih lagi dan tidak berhenti bersama-sama melayani Raja di atas segala raja. Terima kasih untuk semua gereja Tuhan yang telah mengikuti online Sunday Service hari ini. Tidak lupa kalau ada di antara Anda baru pertama kali punya pengalaman untuk online Sunday Service bersama kami. Welcome home, selamat datang. Doa saya kiranya FLC bisa menjadi sahabat, menjadi keluarga, menjadi rumah dan kehidupan untuk kita bisa mengenal Yesus lebih lagi di kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih buat semua volunteers yang setia, yang punya loyalitas, komitmen, kinerja yang luar biasa untuk terus bekerja di ladang Tuhan. Tolong menolong, gotong royong, saling membantu, sehingga apa? Pelayanan Tuhan bisa terus terjadi setiap harinya, bahkan setiap minggunya. Dan selalu di akhir ibadah, dengan penuh kerendahan hati, dengan tulus, saya tidak pernah lupa dan tidak pernah bosan mengucapkan rasa terima kasih. Terima kasih dan terima kasih untuk setiap pengorbanan, kerelaan, kebesaran hati, menabur, memberi, karena kita tahu jerih payah kita dalam Tuhan tidak sia-sia. Kalau kita masih bisa memberi,
Kalau kita masih bisa memberkati, bersyukurlah untuk itu. Kenapa? Karena semuanya juga datangnya dari Tuhan. Kita justru berdoa, biar Roh Kudus menguatkan kita. Sehingga kita bisa menjadi pribadi yang mengelola semua titipan Tuhan dengan benar dan penuh tanggung jawab. Jadi jangan takut memberi, gak perlu untuk menunggu tiap minggu. Tapi biarlah Roh Kudus bicara di hatimu. Kita diberkati untuk memberkati. Terima kasih untuk semua yang Anda lakukan. Sehingga gereja bisa terus berjalan tiap bulannya dalam kebersamaan. Dan semuanya bukan tentang kita. Tapi biarlah FLC menjadi rumah dan kehidupan bagi sesama kita. Bahkan bagi mereka yang belum mengenal Yesus. Thank you. Tetap undang, tetap ajak keluarga untuk bisa mengikuti, melihat recap dari online Sunday Service-nya FLC di YouTube channel. Dan jangan lupa hari Jumat tanggal 20 November ini ada FLC Sound of Worship. Yuk sebelum kita mengakhiri semuanya, saya ajak kita bersatu hati, kita doa sama-sama. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk cintamu yang luar biasa. Terima kasih untuk karyamu yang tidak pernah gagal tiap hari di hidup kami. Kami memang melewati masa-masa yang tidak mudah, tapi satu hal kami tahu, tidak ada yang terjadi tanpa izinmu. Bahkan hidup kami ada karena kehendak-Mu. Dan kami bersyukur kami punya Tuhan yang setia. Tuhan yang tidak meninggalkan kami. Pakai kami. Biarlah lewat setiap benih firman-Mu, kami terus belajar untuk berbuah. Berbuah dan berbuah. Terima kasih Bapa untuk apa yang telah Engkau sampaikan kepada kami. Kami serahkan kehidupan perjalanan kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Bahkan hamba berdoa buat setiap keluarga FLC. Buat setiap orang tua, buat setiap anak-anak Tuhan, buat setiap pasangan rumah tangga, pribadi lepas pribadi. Tuhan pegang kehidupan keluargaku. Pimpin Tuhan, bicara terus Roh Kudus. Supaya kami benar-benar tinggal setia dalam firman-Mu. Kami tinggal benar-benar dalam kehendak-Mu. Kami terus hidup di dalam kepekaan. Dan ini doa kami. Biar kami tidak jadi batu sandukan. Tapi dimanapun kami berada, Injil-Mu, karya-Mu bisa dirasakan dan dinikmati. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk hari ini. Dan kami mau akhiri ibadah pagi ini Tuhan. Saya mengajak kita semua, arahkanlah hatimu. Angkatlah kedua belah tanganmu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya berkat kasih, rahmat, anugerah, damai, sejahtera, bahkan sukacita Tuhan melimpah-limpah di kehidupanmu. Mulai dari detik hari ini sampai seterusnya. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Yesus, kita yang sudah diberkati, siap menjadi berkat, dan hidup menjadi pelaku firman Tuhan. Sama-sama yuk kita semua hari ini katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.